Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abel Puspitasari dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan bulir-bulir penting yang ada pada buku yang berjudul Menggali Spirit Sumpah Pemuda karya Ahmad Rifai. Buku ini terdiri dari beberapa bab dan juga setiap bab terdiri atas beberapa subbab. Bab 1 pendahuluan. Kisah tercetusnya Sumpah Pemuda dimulai pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928. Para pemuda melalui organisasi kedaerahan masing-masing mulai dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Islami Tenbon, Jong Celebes, Pemuda Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat dengan P3I berkumpul dan mengadakan Kongres Pemuda II di Jakarta. Dalam rapat itu, mereka membahas mengenai masalah kondisi rakyatnya masing-masing yang miskin, bodoh, dan tertinggal, serta sangat ditindas oleh para penjajah Belanda. Di samping itu, mereka juga membahas mengenai perjuangan para pahlawan mulai dari Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, dan juga Cut Nyak Dien dalam melawan para penjajah yang dengan mudahnya ditumpas oleh para penjajah Belanda. Dari sinilah para pemuda Kongres melihat dan belajar. Mereka melihat adanya kesalahan para pendahulunya, yaitu kurangnya rasa persatuan. Akan tetapi, hal apakah yang bisa menyatukan semua golongan, mulai dari adat istiadat, ideologi, dan keberagaman organisasi-organisasi tersebut? Akhirnya tercetuslah satu kata, yaitu Indonesia. Diyakinilah bahwa kata Indonesia merupakan ruh persatuan yang mereka jadikan sebagai suatu kebangsaan, kebahasaan, dan tanah air mereka. Akhirnya lahirlah Sumpah Pemuda itu dengan bahasa yang puitis, dalam, tetapi juga lugas dan tegas. Sumpah Pemuda menjadi inspirasi bagi generasi 45 sebagai generasi pendobrak. Kita semua tahu bahwa di tangan mereka lah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Sumpah Pemuda juga menjadi inspirasi bagi generasi 65. Demonstrasi terhadap pemerintahan Soekarno pada saat itu terjadi karena rakyat di kalangan bawah dicekik kelaparan, harga kebutuhan bahan pokok yang melangit, serta rakyat yang dijadikan sebagai korban. Sementara, kaum muda saat itu menginginkan stabilitas politik dan perbaikan ekonomi agar kehidupan bisa berjalan dengan lebih baik. Sumpah Pemuda juga menjadi inspirasi bagi generasi tahun 1970, 80, dan 90. Mereka mengkritik tajam pemerintahan atas perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agaknya reformasi belum sepenuhnya menyentuh titik dasar persoalan. Simaklah tingkat pengangguran dewasa ini. Jumlah orang bodoh, orang miskin, dan anak-anak putus sekolah. Tawuran antar pelajar atau mahasiswa, dan juga terorisme. Belum lagi Indonesia termasuk ke dalam negara terkorup di dunia. Serta banyaknya utang ke negara lain atau lembaga pendonor keuangan internasional. Sekali lagi, kaum muda saat ini sangat perlu untuk menggali spirit Sumpah Pemuda generasi 1928. Spirit Sumpah Pemuda yang dapat digali oleh kaum muda saat ini yaitu semangat kepedulian terhadap persoalan bangsa yang didasari oleh rasa kebersamaan. Bab 2, apakah gerangan Sumpah Pemuda itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sumpah diartikan sebagai ikrar yang disampaikan dengan sungguh-sungguh. Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi atas nama Tuhan. Bentuknya bisa janji, kutukan, atau mungkin makian. Oleh karena itu, kita sering melihat adanya sumpah palsu atau sumpah kosong alias bohong. Dalam hal ini, Sumpah Pemuda berkaitan dengan sumpah yang diikrarkan ketika hendak memangku tugas. A. Kondisi kaum muda sebelum peristiwa 28 Oktober 1928. Ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-16 sampai ke-19 atau sebelum tercetusnya Sumpah Pemuda memang bersifat lokal dan sporadis, tidak merata, tidak menentu, dan tergesa-gesa. Perlawanan saat itu sangat banyak dan terkadang waktunya bersamaan, tetapi lokasinya yang berjauhan. B. Faktor pendorong munculnya pergerakan nasional. Yang pertama adalah sebab internal dari dalam rakyat Indonesia sendiri. Rakyat Indonesia telah menyadari bahwa penjajahan telah menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan. Penjajahan telah menyebabkan rakyat Indonesia sakit dan kelaparan yang berkepanjangan. Yang kedua adalah sebab eksternal, yaitu pengaruh dari luar rakyat Indonesia. Maksud pengaruh dari luar itu adalah peristiwa-peristiwa luar negeri yang memengaruhi kesadaran dan pergerakan rakyat Indonesia. Apa saja peristiwa-peristiwa yang dimaksud? Yang pertama yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 di Port Arthur, Jepang. Arthur, Jepang merupakan bagian dari benua Asia. Seperti halnya Indonesia melalui kemenangannya dalam konflik bersenjata perang dengan Rusia, Jepang membuktikan bahwa bangsa Asia pun mampu bersaing dengan negara-negara besar dan maju. Kita tahu bahwa Rusia juga Amerika pada waktu itu adalah bangsa yang sudah maju. Kedua yaitu pergerakan kebangsaan di India. Rakyat India mengorganisasikan perjuangan melawan penjajah Inggris dalam suatu wadah organisasi pergerakan yang dinamakan dengan Partai Kongres Gerakan. Gerakan ini menarik perhatian kaum muda Indonesia, terutama konsep persatuan dan juga gerakan yang biasa dikenal dengan Swadesi. Gerakan Swadesi dikobarkan oleh Mahatma Gandhi Swadesi, artinya
gerakan yang menganjurkan untuk selalu memakai barang-barang buatan sendiri. Dengan gerakan tersebut, rakyat India tidak membeli barang-barang industri buatan Inggris. Ketiga yaitu Pergerakan Nasional di Filipina. Pada tahun 1898, bangsa Filipina mengadakan perlawanan terhadap penjajah Spanyol di bawah pimpinan Aguinaldo Mabini. Pergerakan nasional di Filipina ternyata berhasil membawa kemerdekaan. Pada waktu itu, pergerakan tersebut cukup sukses dan melahirkan sistem kenegaraan dengan berbentuk Republik Filipina. Pergerakan nasional di Filipina pada tahun 1911, Dr. Sun Yat-sen mendirikan Republik Tiongkok. Hal tersebut mempengaruhi orang-orang Cina di Indonesia untuk melakukan pergerakan. Organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan dibagi dalam 3 tahap berikut, yaitu yang pertama masa pembentukan pada tahun 1908 sampai 1920. Berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partij. Yang kedua yaitu masa radikal atau non-koperasi yang berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia PNI. Yang ketiga yaitu masa moderat atau koperasi yang berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Selain itu juga berdiri organisasi pemuda dan organisasi perempuan. Bab 3, siapakah gerangan kaum muda pada saat ini? Untuk menjelaskan tentang pemuda itu sendiri, sebenarnya kita juga membicarakan soal generasi. Ya, ada istilah generasi tua dan generasi muda. Menurut Paus Sastra Indonesia, H.B. Jasin, dalam tulisannya yang berjudul Angkatan 66 menjelaskan seperti ini. Jika diperhatikan sejarah kesusastraan Indonesia dan kesusastraan dunia, kata Jasin akan tampak bahwa tiap 15 atau 25 tahun timbul generasi baru. Munculnya Angkatan Sastra 20, Angkatan 33, Angkatan 45, dan Angkatan 66 itu sendiri menandakan adanya pergantian suatu generasi. Apa yang dikatakan Jasin tentu saja sesuai dengan perkembangan manusia secara pribadi. Setiap 15 atau 25 tahun, timbullah satu generasi baru yang dalam pandangan maupun sikap hidup berbeda dengan generasi sebelumnya. Ada 2 fase usia versi buku ini, yaitu fase muda sekitar 15-50 tahun dan fase tua yaitu usia di atas 50 tahun. Ada beberapa alasan mengapa buku ini tetap memasukkan kategori usia di samping sikap keberpihakan dalam persepsinya tentang kaum muda. Pertama, usia dan sikap keberpihakan menjelaskan kompleksitas persoalan pribadi berikut sikap mentalnya. Kedua, usia serta sikap mempengaruhi bagaimana dirinya nanti memilih perjuangan dan porsi pembagian antara perjuangan dan kepentingan pribadinya. Bukan hanya dengan batasan umur, tetapi juga perilaku serta gagasannya, tepatnya persepsi buku ini tentang kaum muda sebagai berikut. Dilihat dari kategori umur, yang disebut kaum muda berusia sekitar 20-40 tahun. Di luar usia itu bukan muda, tua, atau belum muda remaja. Dilihat dari kategori perilaku anak muda cenderung revolusioner, radikal, suka memberontak, syarat dengan emosi, semangat meluap-luap, sifat keingintahuannya besar, dan masih dalam pencarian jati diri. Dilihat dari kategori gagasan, mereka lebih perhatian pada persoalan di depannya yang penuh keprihatinan moral. Segala pertimbangannya terhadap suatu masalah cenderung kurang matang dan pendek. Gaya berbicara cenderung lugas dan blak-blakan. Beberapa potensi yang dimiliki oleh kaum muda itu setidaknya sebagai berikut. Yang pertama, kaum muda memiliki potensi jumlah yang relatif besar dibanding golongan lain. Yang kedua, kaum muda lebih memiliki potensi sebagai kekuatan utama intelektual. Yang ketiga, angkatan kaum muda lebih memiliki power. Yang keempat, kaum muda memiliki daya adaptasi dan daya serap terhadap perubahan dan dinamika zaman yang lebih tinggi. Bab 5, nasionalisme kaum muda pada saat ini. Pengertian nasionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasionalisme diartikan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Nasionalis juga bisa diartikan sebagai semangat kebangsaan. Beberapa aspek nasionalisme pada dasarnya, nasionalisme memiliki 3 aspek. 3 aspek tersebut yaitu kognitif, value orientation, dan afektif. Nasionalisme Indonesia dan sejarah perjalanannya. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, kita melihat setidaknya terdapat 3 tahap perkembangan nasionalisme. Demikian hal penting yang diuraikan oleh pakar sejarah Nusantara, Aziumardi Azra 2009. 3 tahap perkembangan tersebut meliputi pertumbuhan awal nasionalisme, proto-nasionalisme, perkembangan nasionalisme fase kedua, nation and character building, dan perkembangan nasionalisme fase ketiga, nasionalisme ekonomi. Bab 5 menggali spirit Sumpah Pemuda pada saat ini. Spirit bertanah air satu dalam sejarah masa lalu, dalam perjalanan sejarah di bumi Nusantara ini, cikal bakal Indonesia,
Setidaknya pernah terdapat dua momentum persatuan dengan luas wilayah meliputi hampir seluas negara Republik Indonesia sekarang. Dua persatuan yang dimaksud sebagai berikut. A. Persatuan di bawah Kerajaan Sriwijaya. Sejarah persatuan ini berlangsung lebih kurang pada abad 68 Masehi. Kita tahu Sriwijaya merupakan negara maritim yang besar ketika itu. Berangsur-angsur, kekuasaan Sriwijaya malang melintang dengan penaklukan serta memberikan pengaruh terhadap berbagai daerah di bumi Nusantara. Persatuan di bawah Kerajaan Majapahit. Sejarah persatuan Nusantara di bawah Majapahit berlangsung lebih kurang pada abad ke-24 sampai 65, sebagaimana Sriwijaya Majapahit juga merupakan negara maritim yang besar. Dalam catatan sejarah, wilayah kerajaan Majapahit meliputi hampir seluas Indonesia yang sekarang. Wilayah yang dimaksud dari kawasan Sumatera bagian barat hingga Maluku dan Papua bagian timur. Berikut berbagai hal yang perlu dipelihara, dicegah, serta dikembangkan berkaitan dengan kebangsaan Indonesia, sekaligus sebagai simpulan dari spirit Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu berbagai hal yang harus dipelihara. Berikut beberapa hal yang harus kita pelihara berkaitan dengan persatuan, kesatuan, dan kebangsaan Indonesia. Yang pertama yaitu keutuhan dan kedaulatan wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, konsep wawasan Nusantara dan ketahanan sebagai acuan operasional. Yang keempat, kekayaan budaya bangsa Indonesia termasuk hasil-hasil pembangunan, penegakan hukum yang bersih dan berwibawa. Dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Berbagai hal yang harus dicegah. Untuk tetap terpeliharanya rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia pada saat ini, kiranya juga terdapat berbagai hal yang perlu kita cegah atau hindari. Berbagai hal yang perlu kita cegah atau hindari tersebut yaitu sebagai berikut. A. Berbagai pikiran dan perasaan antar suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, golongan masyarakat, di mana yang satu merasa superior atau inferior terhadap yang lainnya. Yang satu merasa kuat atau lemah terhadap yang lainnya, yang satu merasa lebih baik atau lebih buruk dari yang lainnya. Perasaan ingin menang sendiri. Yang B yaitu kesenjangan pembangunan antar kawasan atau wilayah. Yang C kesenjangan sosial dan ekonomi antar golongan penduduk. D pengekangan demokratisasi dan desentralisasi. Yang ketiga, berbagai hal yang perlu dikembangkan. Beberapa hal yang perlu kita kembangkan berkaitan dengan persatuan, kesatuan, dan kebangsaan Indonesia sebagai berikut. A. Kontak budaya sebagai suatu proses membentuk dan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia untuk membina wawasan kebangsaan. B. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai dan moralitas Pancasila. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.